warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang poligami yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Dayani dengan akhir NIM 134. Dan saya Muhammad Raffles dengan akhiran NIM 065. Dan saya Iksanul Fikri dengan akhiran NIM 058. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli artinya banyak, gemin artinya kawin, yang bila digabungkan berarti perkawinan yang banyak. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan ta'adud al-jawajah, yang berarti perkawinan ganda atau perkawinan lebih dari satu. Dalam praktek ta'adud al-jawajah, poligami disebut dengan di mana si suami mengawini beberapa orang istri dengan secara bersamaan dan sesuai dengan syariat Islam. Singkatnya, poligami adalah suatu perkawinan di mana salah satu pihak atau si suami mengawini beberapa orang istri dalam waktu bersamaan. Laki-laki yang melakukan perkawinan ini disebut dengan bersifat poligami. Dan poligami, dasar poligami ada pada Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Dan bila mana kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinilah seorang saja dan atau budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu lebih dekat tidak berbuat aniaya. Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa poligami hukumnya boleh selama tidak melebihi 4 orang istri. Di hadis juga dijelaskan dari Ibnu Qayyid Al-Harits, ia berkata, saya masuk Islam dan saya memiliki 8 istri. Lalu saya mendatangi Rasulullah dan menceritakan hal itu kepadanya. Lalu beliau bersabda, maka pilihlah 4 di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Daud dan Ibnu Majah. B. Sejarah hukum poligami. Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktek yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami sudah menjadi salah satu praktik pada masa peradaban Arabia patriarkis. Peradaban patriarkis adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek kehidupan. Di dunia Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, perempuan dipandang rendah atau remeh dan entitas yang tidak berarti. Perbudakan manusia terutama perempuan dan poligami menjadi praktek kebudayaan yang lumrah dan dalam masyarakat Arabia pada saat itu. Ketika Islam hadir, praktek-praktek ini tetap berjalan. Selain melalui aspek kesejarahan, juga perlu melihat asbabun nuzul, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami. Ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Kekalahan perang pun mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak yatim dalam komunitas muslim tersebut. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang ketiga yaitu diskursus hukum poligami dalam Islam kontemporer. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3, Allah memperbolehkan poligami, tetapi dengan syarat penting yaitu keadilan. Poligami hanya boleh dilakukan jika seseorang laki-laki mampu berperilaku adil terhadap istri-istrinya. Yang pertama yaitu penafsiran klasik dan kontemporer tentang poligami. Yang pertama, penafsiran klasik. Ulama klasik cenderung memperbolehkan poligami dengan merujuk pada Quran Surah An-Nisa ayat 3 sebagai dasar hukum. Nah, poligami diizinkan selama laki-laki ini mampu memenuhi syarat keadilan, terutama dalam aspek material dan finansial. Yang kedua yaitu penafsiran kontemporer.
Penafsiran kontemporer ini lebih kritis terhadap poligami, terutama dari perspektif feminis muslim. Nah, tokoh-tokoh seperti Siti Musdah Mulia dan Asghar Eli Enginer memberikan interpretasi yang berbeda dari pemahaman klasik. Yang kedua yaitu syarat keadilan dalam poligami. Di dalam hukum Islam, keadilan merupakan syarat utama bagi diperbolehkannya poligami. Keadilan yang dimaksud tidak hanya dalam aspek material tetapi juga dalam aspek emosional dan psikologis. Yang ketiga yaitu poligami dalam hukum Islam kontemporer. Nah, dalam hukum Islam kontemporer ini banyak negara muslim mengatur poligami dengan ketat. Yang keempat yaitu relevansi diskursus poligami dalam konteks modern. Diskursus mengenai poligami semakin relevan dalam konteks modern karena meningkatkannya tuntunan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Banyak pemikir muslim kontemporer menekankan bahwa hukum Islam harus terus berkembang untuk memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan yang disusun oleh Al-Quran. Demikian video penjelasan materi dari kelompok 4. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.